disampaikan oleh Joko? Waktu itu saudara Joko sama saudara terdakwa satu intinya minta maaf karena ini di luar skenario, di luar perencanaan. Terus nggak lama kemudian waktu itu saudara Joko minta pamit, kemudian saudara terdakwa satu juga pamit karena dipanggil atasan. Ini dalam selesai, habis itu kita bubar. Ini saudara pekerjaannya apa sih sehari-hari? Wira swasta juga yang mulia. Wira swasta apa itu? Saya ada all shop baju, ada skincare. Skincare. Ya. Kemarin saya tanya salah satu saksi itu bahwa saksi itu siapa namanya kemarin jadi karyawan saksi juga di Bimbel ya? Ya yang mulia. Sebenarnya banyak usaha saksi ini, tetapi kenapa mau melakukan pekerjaan seperti ini yang notabene adalah ilegal? Mohon izin yang mulia, sebenarnya saya itu sudah sempat menolak berkali-kali untuk meneruskan ini. Jadi Antonius itu kan kurang lebih sudah 7-8 tahun kenal saya. Kebetulan dia lagi ada masalah bangkrut, sehingga saudara Anton itu di rumah saya sekitar 1,5 bulan membujuk-bujuk saya terus untuk melakukan ini. Saya sudah menolak, ayo kamu pulang, kita kerjakan pekerjaan masing-masing. Dia sudah sempat pulang, tapi balik lagi ke Jakarta ke rumah saya. Ya ibarat pepatah, di mana kita di sebuah lingkungan, ketika kita lingkungannya penjudi, ya kita jadi penjudi kan begitu. Jadi kebetulan karena 1,5 bulan saya terus dibujuk terus, yang awalnya sudah nolak berkali-kali, ya akhirnya saya ikut terlarut yang mulia. Mungkin butuh dana untuk pengembangan usaha barangkali. Ya. Tidak yang mulia, karena waktu itu saya sempat mengatakan bahwa Tom silakan kalau ini hasil buat kamu semua, saya nggak minta. Saya sempat katakan seperti itu yang mulia. Jadi setelah diambil waktu di Kemayoran, saksi ada di Kemayoran tidak? Saya nggak ada yang mulia. Tidak ada. Ya, saya lagi di Bogor. Lagi di Bogor. Saksi mengetahui perpindahan saudara Muhammad Pradipta ini ke Joko waktu di Kemayoran, tahu? Waktu itu saudara Joko hanya mengabari bahwa terakhir janjian di Kemayoran gagal, EG-nya nggak muncul-muncul. Lalu geser lagi ke Cakung atau Cawang, saya lupa, nggak ketemu lagi. Jadi intinya si Joko itu terus berjuang untuk berjanjian di satu titik dengan saudara Egi. Karena saya juga terus berusaha untuk telepon tapi nggak pernah diangkat, ya intinya terus saya bilang, intinya jawab sesuai dengan kesepakatan, segera itu saudara Ilham atau Kacap segera dipertemukan dengan Egi. Setelah itu beres pekerjaan. Karena aku juga ini mau ada meeting di Jakarta Selatan saya waktu itu. Sehingga setelah itu saya sudah nggak ada komunikasi lagi. Begitu tengah malam saya hubungin Joko lagi udah nggak aktif. Akhirnya kami semua tidur yang mulia. Saudara tadi di Kemayoran tidak ikut, hanya komunikasi lewat Joko. Pada akhirnya saksi tahu dari mana bahwa Kacap BRI itu sudah meninggal dunia? Dan tahu dari mana? Tahu pertama kali korban meninggal dunia itu dari saudara Kendi. Hari berikutnya. Berarti di tanggal 21-nya? 21 saudara Kendi telepon saya. Terus? Bu, ini gimana kok bisa korban si Kacap BRI kok meninggal itu gimana? Kalian apain katanya? Terus? Ya saya bilang, ya nggak tahu, aku juga baru tahu nih kalau ada berita meninggal. Begitu. Ya, lalu setelah itu di pagi itu saya, Joko, Antonius dan saudara terdakwa satu bertemu kembali membahas terkait ketika saudara sudah mengetahui dari saudara Kendi bahwa di tanggal 21 bahwa saudara Muhammad Idam Pradipta sudah meninggal. Apakah saksi tidak berusaha mencari informasi kepada saudara Joko? Kok bisa sampai seperti itu? Kenapa? Apa saksi tidak menghubungi saudara Joko? Ya, waktu itu saya langsung hubungi saudara Joko untuk bertemu. Kenapa terjadi seperti ini? Terus bertemu jadi? Ketemu, diketahui saya langsung pagi. Pagi di tanggal 21-nya atau 22-nya? 21.
Terus apa yang disampaikan oleh Joko? Waktu itu saudara Joko sama saudara terdakwa 1 intinya minta maaf karena ini di luar skenario, di luar perencanaan. Terus nggak lama kemudian waktu itu saudara Joko minta pamit, kemudian saudara terdakwa 1 juga pamit karena dipanggil atasan. Ini dalam Selesai, perkara, habis itu kita bubar. dalam perkara ini saksi ditangkap. Saya ditangkap Di mana? di Solo. Di Solo. Sama siapa? Saya bersama saudara Joko dan Anton Saudara Anton. bersamaan. Dalam rangka apa ke Solo? Waktu itu kami dari Jakarta itu ke Cirebon dulu. Ya, kita bercerita dengan kiai kita lah. Ini ada masalah seperti ini. Kita intinya mencari nasihat begitu. Ya, Nah, setelah kejadian ini baru berangkat ke Solo. ke Cirebon dulu. Ke Cirebon dulu. Ya, urutan Cirebon. Bertiga ya. Bertiga. Saya bertiga dengan saudara Anton dan Joko. Ya, bertiga. Saudara Anton dan Rahmat Syukur. Sama cukup. Jadi Joko itu menyusul Pak ke Semarang. Iya. Ditangkaplah di Solo. Ditangkap di Solo. Yang nangkap dari mana? Kalau nggak salah gabungan dari Polda Metro dengan Polda Semarang ya. Polda Semarang ya. Oke, saya beralih ke saksi berikutnya, Erasmus Wowo. Saya mau langsung saja ini, berarti saudara Erasmus Wowo ini